Sosok Basuki Cahayapurnama atau Ahok selalu kontroversial. Gaya bicaranya yang belak-belakan, bahkan sebagian orang menilai kasar, dinilai tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Kontra, pro, kontroversi selalu ada di sekitar Ahok. Karena itu, kali ini saya mengundang kembali Basuki Cahayapurnama untuk berbicara tentang tudingan-tudingan miring terhadap dia. Mari kita sambut Basuki Cahayapurnama. Ya, Pak Ahok, terima kasih untuk kesekian kalinya hadir di acara Kikendi. Silakan duduk. Baik, sampai hari ini Anda dianggap tokoh yang kontroversial. Bahkan surat kabar Harian Merdeka di halaman 1 dengan judul yang besar sekali menulis Ahok memang banyak musuh. Kesannya semua orang Anda ingin ajak berantem. Kenapa begitu ya? Sebetulnya bukan saya ngajak berantem, bukan. Oke. Namanya juga lagi jalan ketabrak mau gimana kan. Maksudnya ketabrak itu apa ya? Ya kalau kita lawan arus kan ya semua yang lewat melawanan arus ya ketabrak-tabrak kita terus ya kayak gitu aja. Siapa yang salah kalau satu orang melawan banyak arus? Tergantung, kalau kamu ikan salmon nggak salah. Soal kesan Anda yang pemarah, ngomong kasar. Anda kan pernah ketemu Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla, kemudian dinasihati untuk tidak lagi kasar. Tapi tampaknya nasihat ini Anda tidak gubris ini ya? Enggak, kita ikutin kok. Sekarang saya lebih cocok jadi komika sebetulnya. Ini ketawa semua kan tuh. Tapi ngomong soal Anda melawan arus ya, kembali lagi. Apa Anda nggak bisa berubah ya? Aku dari Mungkin dulu, lemah lembut, mungkin lebih santun. kalau berubah tuh mungkin udah apa ya? Susah loh, capek sebetulnya kalau mau memerankan orang lain kan. Kalau kita mau main drama film kan mesti latihan sebulan buat mentas sejam. Kalau tiap hari mesti pura-pura bukan kita ya capek dong, latihannya berapa jam. Jadi Anda ingin menjadi diri Anda seperti sekarang ini? Lebih enak gitu kan. Sebagian orang memuji Anda, tapi banyak juga yang memaki-maki. Nah, menghadapi orang yang memaki-maki Anda ini, sikap Anda bagaimana? Santai aja, jadi gubernur DKI cuma butuh 50% plus 1 kok. Apa itu maksudnya? Ya nggak perlu 100% suka sama kita. 50% plus 1 jadi gubernur lagi. Ya santai-santai. Jadi presidennya cuma 50% plus 1. Ngapain pusingin yang lain? Jadi bagi orang-orang yang nggak suka sama Anda nggak pusing? Ya selama nggak lebih dari 50% nggak usah pusing. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu liputan berikut ini. Salah baca situasi zaman, saya kasih tahu. Dan saya ngitung, sampah sungai itu tidak pernah bersih semua sungai. Masih kan nggak 2012, Manggarai segala macam itu semua tong sampah. Semua sungai kita itu tong sampah. Jadi kalau sekarang kan ngancam kita nih, mogok. Sekarang kalau mogok, sikat habis sudah. Jadi saya ingatkan kalau Metro Mini pemilik sopir Kenet yang nonton TV ini, kalau Anda berani mogok, saya habisin kalian. Saya habisin kalian. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, terkenal sebagai sosok yang kontroversial. Sejak masih menjabat sebagai wakil gubernur di tahun 2012, Ahok terkenal tegas terhadap aparat birokrat. Pun setelah resmi dilantik menjadi gubernur pada 19 November 2014 oleh Presiden Joko Widodo, Ahok tidak mengubah gaya pemerintahannya yang tegas dan cenderung temperamental. Mau main kayak gini nggak bisa. Jadi saya mau tanya Pak Wali Kota, ini semua Pak Wali Kota pengen apa bukan orang-orang yang Tidak jarang,
Keputusan-keputusan yang diambil Ahok dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil dan menyalahi hak asasi manusia, seperti penggusuran warga kampung pulau dan penegasan pelarangan beroperasinya beca. Ahok pun tidak segan untuk memberhentikan pegawai pemerintahan yang dinilai kurang baik dalam menjalankan tugas. Kontroversi Ahok seolah tak kunjung usai. Pada Agustus 2015, Ahok dilaporkan ke KPK terkait jual beli tanah untuk pelebaran rumah sakit Sumber Waras. Ahok dituding merugikan negara ratusan juta rupiah. Ahok juga dituntut 100 miliar rupiah oleh Yusri, seorang ibu rumah tangga yang diteriaki maling uang anggaran pemerintah saat mengadukan persoalan kartu Jakarta Pintar. Maling. Saya ngomong jujur, ibu maling. Nggak boleh. Catat namanya. Saya catat semua. Melihat sikap Ahok yang kerap temperamental, Wakil Presiden Yusuf Kala bahkan angkat bicara agar Ahok menjaga sikap dan bicaranya di depan publik. Inilah Ahok dan kontroversinya, pemimpin yang dipuja dan dihujat di waktu yang sama oleh masyarakatnya. Mereka yang tidak suka dengan gaya kepemimpinan Anda, menganggap Anda itu arogan, pemarah, tidak manusiawi, sok kuasa, sewenang-wenang. Pokoknya semua yang jelek-jelek deh. Anda tahu nggak bahwa Anda dinilai seperti itu juga? Ya, kalau top nomor 1 kan nggak apa-apa. Maksudnya apa itu? Semua jelek kan diborong, saya kan bagus dong. Diborong semua, bagus. Tapi ini yang jelek-jelek loh ya. Nggak apa-apa, kalau setengah bahaya, kalau top yang penting nomor 1 udah. Kalau Jadi jeleknya mesti top sekalian jelek gitu loh. Jadi Anda nggak masalah dengan penilaian orang seperti itu? Saya nggak mau pusing, ngapain pusingin. Anda dianggap tidak manusiawi juga nggak apa-apa? Itu terus kata dia, yang bilang manusiawi kan banyak. Yang penting 50% plus 1 itu aja patokan. Saya aja gitu. Sebagian orang Tionghoa, juga termasuk para pengusaha, itu khawatir dengan gaya Anda seperti ini. Mereka takut antipati terhadap etnis Tionghoa akan berdampak pada mereka juga. Ini gara-gara Ahok kita semua bisa dimusuhin orang nih. Nah, bagaimana tanggapan Anda terhadap ketakutan mereka karena sikap dan gaya Anda? Tionghoa mana dulu? Tionghoa yang izinnya gue larang kali. Kalau Tionghoa yang lain biasa-biasa aja. Yang Tionghoa ada kepentingan aja kali. Tapi banyak orang minta tolong saya sampaikan ke Pak Ahok. Ini kita semua panik ini gara-gara Ahok teriak-teriak tiap hari. Dikira semua orang Cina kayak kita ini. Ah, itu mungkin pengusaha yang agak nggak bener itu si temannya. Temannya gitu. Banyak kebijakan Anda yang dianggap kontroversial tadi ya. Terakhir Anda dengan lantang mengatakan kalau perlu pergub saya ubah untuk mendapatkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik walaupun dia tidak tamat SMA, bahkan kalau perlu cuma lulus SD, bahkan kalau perlu tidak sekolah. Ini kan nggak masuk akal ini. Anda mau rekrut PNS yang tidak sekolah, yang lulus SD. Ya prinsip saya itu gini, Jakarta itu nggak butuh punya otak yang terlalu kenceng ya. Otot aja udah. Ya semua masalah kita tahu, ada kajiannya. Semua solusi juga sudah ada kajiannya. Jadi mau diapain gitu loh, jadi nggak usah terlalu pintar. Otak ya biasa-biasa, ini ototnya kencang aja udah. Jadi Anda mengakui bahwa Anda nggak pintar ini. Ya lah IP cuma 2,8 mah nggak terlalu pintar, biasa-biasa aja. Baik, nanti saya akan tanya mengenai pedagang kaki lima, karena masih banyak orang marah pada Anda, dianggap Anda tidak pro orang kecil, rakyat kecil. Anda menggusur kiri, menggusur kanan, dan seterusnya. Bahkan terakhir Anda bilang akan memenjarakan PKL yang melanggar Perda Pemda DKI. Sebentar, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy.